channel Devi Fitratunisa. Di video kali ini aku bakalan review buku lagi. Kalau kemarin-kemarin aku sudah review tentang kumpulan puisi, novel, buku non-fiksi, kali ini aku bakalan review buku non-fiksi lagi. Buku yang aku review hari ini yaitu berjudul Tentang Setanang Pepohonan Selembut Rerumputan, Menyembuhkan, Mendamaikan Diri dari Dalam. Nah, ini merupakan buku karyanya Gede Prama yang terbit tahun 2011 dan buku ini merupakan buku cetakan yang kedua. Nah, jadi buku ini itu lebih ke buku tentang motivasi. Kalau aku menyebutnya tentang buku kayak meditasi gitu, karena benar-benar saat aku ngebaca buku ini kayak benar-benar rasanya sedang meditasi gitu, sedang kita mencari ketenangan, kenyamanan, dan yang aku rasakan emang bener setelah ngebaca ini kayak makin tenang, makin seneng, makin enjoy gitu. Nah, buku ini diceritakan dengan dua bagian. Yang pertama ada bagian kedamaian, yang kedua adalah bagian menyembuhkan. Di bagian kedamaian ini isinya lebih ke gimana cara kita berdamai dengan diri sendiri, bagaimana cara kita menghadapi masalah namun kita tetap tenang, terus gimana caranya kita berdamai dengan orang lain, terus bagaimana caranya kita hidup bahagia, dan kita damai dengan semua hal yang sedang kita kerjakan. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang sangat unik dari buku ini. Kemudian bagian yang kedua ada tentang kesembuhan. Nah, ini kayak lebih ke bagaimana cara kita kayak menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Maksudnya bukan penyakit tentang sakit secara fisik ya, tapi tentang bagaimana batin kita gitu. Kayak di sini tentang gimana cara menyejukkan kemarahan, terus gimana tentang memeluk lembut keramaian, terus gimana cara kita membuka pintu kehidupan, terus banyak juga hal-hal seperti liburan yang sesungguhnya, kemudian ada spa di alam doa, kecantikan dan menawan, terus kematian, pengalaman kecil yang mencerahkan dan mengakhiri penderitaan. Buku-buku ini itu benar-benar lengkap sekali. Kita itu kayak misalkan kita punya problem gitu ya. Nah, itu kita bahas secara mulai awal kenapa problem ini muncul. Terus selama problem ini, hal apa yang kita lakukan. Nah, itu sesuai banget sama yang sedang kita hadapi gitu. Kemudian kita juga dikasih tahu nanti alurnya bagaimana, terus bagaimana cara kita menyelesaikan problem tersebut. Benar-benar lengkap gitu. Isinya itu padat sekali meskipun di buku ini hanya terdiri dari 256 halaman. Kayak bener-bener ngebaca buku ini bener-bener refreshing sekali gitu ya. Kalau kita lagi bad mood, kalau kita lagi nggak enak sama orang, ngebaca buku ini tuh sangat-sangat cocok. Kemudian kelebihannya ada yang menurut aku suka itu dari setiap pindah bab ke bab yang baru itu selalu ada kayak kata-kata motivasinya. Nah, pasti selalu ada. Kemudian ada yang paling aku suka motivasinya yaitu pencerahan teramat dekat. Serupa buku karena teramat dekat banyak yang tidak bisa membacanya. Pencerahan teramat sederhana, namun karena pikiran menyukai kerumitan, maka banyak yang tidak mempercayainya. Tidak hanya itu, buku ini itu isinya sangat padat, sangat jelas. Kemudian motivasinya itu nggak pasaran gitu, maksudnya kayak nggak pasaran kayak di Google gitu. Motivasinya itu benar-benar dari real kehidupan yang kita itu pengaplikasian contohnya sama yang akan kita lakukan atau yang pernah kita lakukan itu pasti sesuai dengan kehidupan. Kemudian kekurangannya buku ini itu ada beberapa hal yang bahasanya agak berat atau sulit dimengerti karena mungkin bahasanya juga mengandung bahasa-bahasa ilmiah karena membahas tentang keterkaitan tentang diri kita, hubungannya dengan kesehatan, dengan lingkungan kayak gitu. Kemudian salah satu contoh-contohnya itu juga mengambil contoh di negara lain kayak di Afrika, di Amerika, pokoknya di luar negeri. Nah, itu kayak membuat kita harus berpikir dua kali soalnya kehidupan di sana, kondisi lingkungannya di sana sama kondisi lingkungan di sini itu berbeda gitu. Kayak jadi contoh-contohnya itu
dalam ketika ingin mencerna bagaimana maksud contoh tersebut, kita itu harus juga membaca berulang kali supaya paham dengan konsep yang dibahas dengan contoh yang sedang diberikan. Tapi secara keseluruhan buku ini tuh bagus sekali. Nah, ini jujur buku ini tuh aku nggak beli, aku pinjem di bapak aku karena bapak aku suka ngebaca buku-buku tentang pencerahan, tentang kedamaian, tentang motivasi hidup, atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, supaya kehidupan kita itu semakin terarah gitu. Jadi hidup nggak sekedar hidup gitu ya, hidup itu juga harus ada manisnya, harus ada rasanya gitu, harus punya cerita gitu, harus punya hal-hal baru. Ya makanya banyak sekali buku-buku motivasi bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, segitu dulu review buku dari aku. Jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya yang tentunya akan review-review buku lagi. Kedepannya pasti akan ada hal-hal unik yang bikin kalian penasaran. Oke, thank you yang udah nonton video review dari aku. Semoga suka. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.